menyumbang maksudnya karena dari tujuan dari tes ini mengetahui linknya kita itu ya. jadi kalau kita menjawabnya tidak sesuai dengan diri kita mungkin itu bisa jadi pakai contoh dari tindakan jadi itu bisa menjatuhkan dari nilai dari PKP menurut saya. Berarti ada ujian kejujuran gitu ya. Baik, teman-teman mungkin ada yang baru saja bergabung. Ini saya sedang ngobrol dengan teman-teman dari Politeknik Imigrasi. Saya bisa dibantu sama Mas Novian sama Mas Sapudin lagi ya. Mengingatkan, apa sih sebenarnya Politeknik Imigrasi? Jadi Politeknik Imigrasi itu sekolah kedinasan dinaungi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya, lanjut. Jadi saya menambahkan untuk sekolah Politeknik Imigrasi itu sekolah vokasi yang lebih fokus ke bidang imigrasi. Jadi sekolah ini nanti untuk mencetak kader-kader pemimpin imigrasi yang akan datang. Jadi nanti fokusnya hanya ke bidang keimigrasian. Seperti yang kita ketahui, bidang keimigrasian itu ada banyak seperti pelayanan paspor, ada pelayanan izin tinggal untuk donasi, visa, ada lagi juga mengenai pengawasan terhadap orang asing yang ada di Indonesia. Yang terakhir yang mungkin baru-baru viral tentunya teman-teman mengenai naturalisasi. Jadi imigrasi juga yang penting terhadap naturalisasi terhadap orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia seperti ada pengurus Papua, seperti Gendong, terus ada Justin Ahmad dan yang sebagainya. Itu juga merupakan alim dari imigrasi. Iya, kalau saya mau memang kalau pas ada di bandara, pas ada di kantor imigrasi itu headline gitu ya kalau melihat teman-teman yang bekerja di kantor imigrasi ya. Jadi yang ingin putra putrinya juga menjadi seperti teman-teman saya ini bisa segera mempersiapkan pendaftaran putra putrinya dari sekarang ya. Karena kalau untuk sekarang ini udah masuk ke tahapan apa ya? Sekolah kedinasan untuk pendaftaran itu hampir semua rata sama. Jadi seperti PTN, STAN, Politeknik Imigrasi, Politeknik Pemasyarakatan, STTT, STIM, mungkin juga ada Politeknik Sandi dan Sinar Negara itu semua pendaftarannya itu sama di bulan April. Jadi semua bisa dihubungi. Administrasi baru ke penjualan asal ke Politeknik jadi nanti ke catat perhitungan. Saya tadi sempat bertanya sedikit ke Mas Dendi sama Mbak Sekar. Tadi Mas Novian sama Mas Sapri bisa menjelaskan pola pendidikan di Politeknik itu seperti apa? Untuk pola pendidikan sendiri tadi sudah dijelaskan ini pendidikan Islam di sini yang Ada latihan fisiknya juga berarti ada ya? latihan fisik dan juga kita pertemuan juga dan pertemuan dan juga latihan fisik yang pastinya sudah dihitung diperkirakan pasti karena ada integrasi itu bisa melakukan semuanya. Jadi dari sistem pendidikan Politeknik Imigrasi ini ada yang namanya jahatsu, pembelajaran, pengasuhan dan pelatihan. Jadi 3M ini diterapkan dalam pendidikan di Politeknik Imigrasi. Jadi terus Mbak mau jelaskan jadi dari pertama itu pengajaran itu meliputi dari perkuliahan. Oke, pengajaran, pengasuhan itu bisa pendidikannya bisa jadi pendidikan dari pimpinan atau pengasuh para karenanya dan pelatihan itu bisa pelatihannya berupa fisik atau pendidikan pribadi dan mental. Oke, tapi intinya meskipun ini semi militer, perempuan itu juga mampu. Contohnya tadi ya, Mas Ika yang sudah terbukti sudah ada di tahun terakhir ya. Oke. Kuota daerah, karena kan pendidikannya ada di sana di pusat. Nah, kuota daerah gimana ini? Apa dibagi-bagi? Untuk kuota daerah sendiri di Politeknik Imigrasi itu tidak ada. Jadi kita memang
Indonesia yang dimana tadi sudah saya jelaskan. Dari SKD sendiri kita sudah dikumpulkan jadi rankingannya rankingan nasional, Iya. yang lalu nanti dikurangi menjadi 3 kali formasi dari pendaftaran. Oke, baik. Ini kalau saya lihat di streaming ini juga banyak pertanyaan yang muncul, misalnya lulus jadi PNS ya kak? Tadi sudah jelas ya, lulus ya jadi PNS ya? Jadi PNS. Terus kalau tadi saya juga sempat tanyakan, ternyata juga ditanyakan sama Mas Muhammad Nasir ini, info buka pendaftaran kapan? Kalau misalkan sudah sampai di Seleksi administrasi. berarti harus persiapan untuk tahun depan. Ya. Oke, nah akhirnya banyak nih yang pengen daftar ke Poltekim. Oke, disiapkan dari sekarang ya, secara fisik dan secara jasmani dan juga apa namanya kemampuan ya, intelijensianya juga perlu disiapkan dengan banyak belajar. Nah, pesan-pesan untuk adik-adik putra-putranya penegak yang mau mendaftar Poltekim. Siapkan baik mungkin atau menghadapi tes-tesnya, karena kebiasaan diri saya yang juga mendaftar di administrasi, dan juga mungkin terakhir dari saya, di saat kalian merasa bermalas-malasan, ingatkan bahwasanya banyak musuh yang juga sedang berlatih untuk menjadi karena Nah, itu nanti kesempatannya akan diambil oleh musuh kita ya, yang kita bermalas. Kalau Mas, ya. Mau menambahkan dari teman satu game, jadi benar untuk adik-adik yang mau mendaftarkan di Politeknik Migrasi harus berjauhin tersebut, tidak bisa secara instan karena alur pendaftarannya bukan hanya tes fisik, tes akademik, tapi juga banyak hal yang mempengaruhinya. Jadi pengalaman saya, karena saya juga sudah beberapa kali tes relatif, jadi kesannya juga luar biasa, sebenarnya yang betul-betul dalam. Jadi pesan saya tetap semangat karena kesempatan itu pasti ada, yang penting usaha dan doa selalu menjadi Baik, semangat untuk teman-teman angkatan di Politeknik Migrasi. Mas Udin. Ya, lanjut lagi ya. Semoga nanti kalau sudah lulus benar-benar menjadi itu yang dapat dicontoh di imigrasi. Oke, terima kasih ya. Oke, nanti sebentar lagi nanti kita akan ngobrol lagi dengan teman-teman dari kantor imigrasi Kediri. Ada hal-hal baru yang perlu kita ketahui. Hai, aku Tete Chelsea. Kalian tahu nggak punya kulit cerah sebagai wanita Korea itu mudah loh? Penasaran? Aku spill ya. Rahasianya adalah Korean White Milk dari K-Natural White. Body wash with skincare detergent. Terinspirasi tradisi kecantikan Korea